Boleh next. Nah, aku masuk ke topik pertama ya, tentang self-control problem 1. Gimana sih sebenarnya masalah untuk kita ngekontrol waktu kita, untuk kita bisa nge-manage waktu kita dengan baik. Ada masalah procrastination dan laziness. Boleh dong di chatbox yang tahu apa sih bedanya antara orang yang suka nunda-nunda dan orang yang males. Atau di sini ada yang bisa sharing, boleh? Ayo dong, ada yang mau on-mic nggak? Ada yang tahu nggak bedanya orang yang males sama orang yang suka nunda-nunda? Ada yang mau sharing? Atau di chatbox boleh. Wah, bener banget nih. Lovelina, oke, benar. Kalau misalnya orang yang males, itu dia lebih milih untuk ngerjain sesuatu yang dia suka. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman tuh suka nge-scroll TikTok gitu. Sesuatu yang emang desire kita cenderung untuk itu gitu. Daripada kita misalnya datang ke acara ini nih hari ini. Nah, itu berarti namanya laziness. Orang yang itu namanya rasa malas gitu. Rasa malas adalah ketika kita lebih prefer untuk ngerjain sesuatu yang kita suka instead of sesuatu yang dikerjain dengan effort kita. Sedangkan nunda-nunda adalah ketika kita akan ngerjain itu juga, tapi kita lebih milih ngerjain sesuatu yang effortnya tuh lebih kecil dulu, terus nanti kalau udah urgent banget, baru kita kerjain yang urgent. Itu adalah self-control problem 1. Nah, boleh next. Oke, sebenarnya nih teman-teman, dikutip dari Forbes, dibilang kalau laziness isn't a personality flaw. It is just a habit gitu. Nggak ada orang yang terlahir malas. Itu cuma kebiasaan yang kita biasain di hidup kita. Kita hanya membiasakan kebiasaan orang malas, bukan kita yang malas. Get it, guys? Jadi kayak nggak ada tuh namanya kayak misalnya Arika tuh orang yang malas. Nggak. Arika hanya membiasakan kebiasaan orang malas yang kayak dari kecil mungkin kita mengambil kebiasaan orang malas yang ngebuat kita jadi kayak orang malas, tapi nggak ada kok orang yang lahir jadi orang malas gitu. Nah, coba deh teman-teman tulis mantra itu tuh yang aku tulis di bawah. Coba tulis nama kalian kayak misalnya aku, I'm not a lazy person or procrastinator. Aku bukan orang yang malas, aku juga bukan orang yang suka nunda-nunda. Tapi aku hanya melakukan kebiasaan orang-orang yang malas dan menunda gitu. Yang mana kayak aku harus berubah karena itu hanya kebiasaannya aja gitu. Nah, coba deh teman-teman tulis dong di chatbox kalau misalnya teman-teman siapa nih misalnya namanya Salsa bukan pemalas dan bukan penunda gitu. Coba tulis dong, aku mau tungguin di chatbox. Ayo guys, tulis sekarang. Ayo kita berubah bareng dari sekarang ya. Gak ada orang yang malas, adanya orang yang membiasakan kehidupan orang malas. Oke, itu dong di chatbox sambil aku next. Tolong bilang di chatbox kalau kalian bukan pemalas supaya kita bisa lanjut ya. Oke, next. Makasih Tifal. Nah, boleh contoh Tifal ya guys. Wow, Bella. Oke, cool. Nah, gini loh teman-teman faktanya. Kalau misalnya kita memulai kebiasaan malas, akan ada kebiasaan-kebiasaan malas lainnya. Kenapa? Bukan orang malas ya teman-teman, tapi kebiasaan malasnya itu. Contoh nih, misalnya, aku malas nih bangun pagi. Udah malas bangun pagi, nanti aja bangun jam 8 misalnya. Terus pas aku bangun jam 8, biasanya aku harusnya olahraga pagi keluar. Tapi karena aku malas, udah jam 8 gitu, panas nggak jadi deh, nggak jadi olahraga. Terus udah jam 8, nggak olahraga juga. Terus ada, misalnya aku harusnya ngerjain tugas A nih. Terus aku mikir, aduh hari Sabtu males mendingan aku tidur-tiduran gitu. Dan akan ada banyak kemalasan lainnya ketika kita udah memulai kebiasaan malas itu di awal. Dan kemungkinan terulang besok akan tinggi gitu, kayak ya udahlah besok nggak lagi deh. Tapi ujung-ujungnya besok juga gitu guys. Jadi kayak malas itu adalah sesuatu yang akan terus jadi cycle kalau kita nggak memberhentikan cycle itu. Dan ini adalah kebiasaannya, bukan orangnya. Gitu. Next. Jadi udah siap ya buat kita mereplace kebiasaan malas itu. Yang pertama adalah stop being your habit. Itu tuh kebiasaan. Jangan membiasakan kita dengan kebiasaan kita. Caranya gimana? Ingat mantranya. Kamu tuh bukan orang yang malas gitu. Contoh misalnya Alka. Alka bukan orang yang malas gitu. Alka hanya membiasakan kebiasaan orang malas dan Alka akan berubah. Jangan menjadi kebiasaannya gitu. Tapi ubahlah kebiasaan itu karena itu bukan kamu gitu. Itu hanya kebiasaan kamu aja.
Yang pertama. Jadi kayak mindset itu sangat penting, teman-teman. Gimana cara kita ngelihat sesuatu, itu akan mempengaruhi diri kita untuk bisa bekerja. Makanya di poin pertama aku ngebahas tentang mantranya dulu gitu, untuk mengubah pola pikir kita tentang kebiasaan kita. Yang kedua, sacrifice early, reward later. Suka nggak sih denger orang yang, misalnya nih, dia ada kerjaan A, nggak deh gue mau jalan-jalan dulu gitu. Jalan-jalan dulu baru kerja. Itu namanya lari dari pekerjaannya. Sementara, sacrifice early, reward later, maksudnya adalah selesain dulu kerjaannya, dan teman-teman berhak dapetin reward untuk jalan-jalan atau buat main sama teman-teman. Itu namanya rewarding, bukan namanya lari dari pekerjaan. Boleh next lagi. Dan yang ketiga, visualize productiveness. Orang-orang itu suka ngelakuin sesuatu yang kelihatan hasilnya. Contoh nih, teman-teman datang ke acara ini nih, terus teman-teman dapat sertifikat. Itu tuh cara nge-visualize productiveness loh. Kayak, gue udah ikut nih acara ini, buktinya gue dapat sertifikat ini. Atau kayak buktinya ada foto bareng nih di acara ini. Jadi kalau teman-teman ngelakuin sesuatu yang produktif, cara sederhananya, as simple as teman-teman buat di kertas gitu, tulisan apa aja yang udah dikerjain, terus di checklist. Nah, itu kayak udah ngebuat teman-teman ngelihat, oh ternyata hari ini udah ngerjain ini aja nih, ini aja nih yang udah dikerjain hari ini. Gitu. Jadi kayak kalau mau rewarding, udah tahu kan apa aja yang udah dikerjain. Gitu. Next. Nah, masalah self-control yang kedua adalah, tadi kan aku ngomongin tentang masalah self-control, tentang diri kita kan. Kita punya kebiasaan malas misalnya, atau kebiasaan suka nunda-nunda. Nah, masalah yang kedua adalah susah buat nolak ajakan orang. Aku mau tahu dong, ada nggak sih di sini yang susah gitu nolak ajakan orang? Misalnya kayak kita udah punya agenda nih, hari ini mau ngerjain apa aja. Terus ada temen yang ngundang kayak, ikut acara ini yuk, ikut acara ini yuk gitu. Terus agenda kita nggak jadi karena ikut ajakan yang lain. Ada nggak sih? Ih, banyak ya. Oke, cool. Nah, ini adalah masalah juga dari time management. Karena ini bisa ngebuat time management yang udah kita buat jadi berantakan gitu. Dengan kita malah masuk ke agenda orang lain yang sebenarnya bukan prioritas kita. Boleh next? Oke, kenapa sih orang itu susah buat bilang no? Kenapa sih orang tuh susah kalau diajak terus nolak? Karena deep down inside, we all want to be liked. So we worry that saying no will change the way others view us. Karena di dalam diri kita tuh punya keinginan untuk disukai orang-orang. Jadi kita punya rasa takut ketika kita nolak ajakan orang, orang-orang akan melihat kita kayak, ih dia kayak gini ya. Itu adalah ketakutan yang ada dalam diri kita. Makanya ada beberapa orang yang susah untuk menolak sesuatu. Agree nggak sih guys? Kayak mau nolak tapi nggak enak gitu. Nah ini adalah yang masalahnya gitu untuk hard to say no ini. Boleh next? Oke, sebenarnya ya teman-teman, kalau kita terlalu banyak ngomong yes atau ngeiyain sesuatu, itu bisa nge-impact overall productivity kita gitu. Misalnya hari ini sebenarnya kita bisa produktif ngerjain skripsi, ngerjain organisasi, atau yang lagi udah kerja gitu ya. Tapi nggak bisa ngerjain itu nih akhirnya gitu. Karena ya susah untuk menolak sesuatu dan akhirnya malah masuk ke agenda orang yang lain yang sebenarnya itu untuk kepentingan mereka aja gitu, bukan kepentingan kita, bukan berimpact untuk kita. Nanti aku bakal kasih tahu ya, contoh yes yang tepat tuh kayak gimana sih. Next. Oke, sebelum teman-teman ngomong yes, ada 3 hal yang bisa diperhatiin dan bisa teman-teman lakuin. Yang pertama, kalau mau ngeiyain ajakan orang, pikirin dulu implikasinya atau kayak impact-nya nih setelah ngomong yes itu apa. Contoh, misalnya aku ngomong yes nih buat datang ke acara hari ini. Dengan aku ngebawain sesi hari ini, artinya aku komitmen untuk ngebawain sesi sebaik mungkin. Misalnya dengan ikut dry-run, nyiapin PPT-nya, terus juga revisian PPT-nya, itu adalah contoh komitmen aku dengan aku ngomong yes. Sama kayak teman-teman, misalnya diundang temennya nih, buat jadi MC dong di acara ulang tahun gue, misalnya gitu. Nah, artinya teman-teman punya komitmen untuk datang di acara itu, bisa tanggung jawab nanti acaranya hype-nya kayak gimana, itu ada di tangan teman-teman gitu. Jadi sebelum say yes, pikirin dulu ya, apa sih akibatnya setelah saying yes itu, komitmen teman-teman, dan teman-teman bisa benar-benar komitmen nggak ke situ gitu, bisa benar-benar datang atau enggak. Tuh. Yang kedua, listen carefully and ask question. Kalau teman-teman diajak sesuatu,
sebelum ngeiyain, coba tanya dulu. Misalnya, teman-teman diajak kumpul nih. Sebelum ngeiyain, coba tanya deh, kumpulnya di mana? Nanti tiba-tiba kumpulnya di Bogor, di Bandung gitu. Tapi kayak kalian udah ngeiyain, gimana coba? Ya kan, kayak apakah itu benar-benar suatu yang sesuai kapasitas kita nggak sih? Sesuai sama availability kita nggak sih? Kita bisa nggak sih? Karena nanti kan orang bakal bilang gini ya, kayak, omdo banget sih, bilangnya bisa, ternyata enggak gitu. Itu sebenarnya bukan maksud kita omdo, tapi kita nggak mendengarkan dan nggak nanya lagi nih maksud orangnya tuh gimana gitu. Contoh, kalau misalnya teman-teman juga ada yang suka diundang jadi moderator atau MC kayak gitu ya. Terus pas teman-teman diundang ke acaranya, teman-teman nggak tahu acaranya itu fisikal atau virtual. Tapi teman-teman udah ngeiyain. Coba bayangin, gimana acara orang itu bakal berjalan kalau teman-teman ternyata ngeiyain maksudnya virtual, padahal fisikal gitu. Nah, makanya sebelum saying yes, pikirin lagi dan tanyain ke dia, kayak apa aja sih detailnya. Tuh. Yang ketiga, avoid an instant answer. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum say yes, itu pikirin dulu negatif impact yang ke arah diri teman-teman. Kayak gitu. Kalau yang pertama itu mikirin kayak nanti komitmen teman-teman. Nggak apa, sebenarnya nggak selalu untuk say yes itu harus mikir sedetail ini. Tapi untuk sesuatu hal yang menurut teman-teman bukan prioritasnya, pikirin dulu ketiga hal ini, lakuin 3 hal ini. Tapi kalau teman-teman yakin itu prioritasnya, misal kalian lagi nyari kerja nih, in urgent gitu, ya nggak apa-apa untuk berpikir nggak sekompleks ini. Tapi kalau misalnya memang udah punya prioritasnya yang lebih, misalnya lagi fokus banget nih untuk nyelesain S1-nya gitu, then say this gitu, pikirin ini baik-baik. Boleh next? Oke, sebenarnya gimana sih efektif dan better yes? Efektif dan better yes itu ngeiyain sesuatu yang baik itu kalau misalnya yang baiknya itu bisa adding value ke diri kita. Misalnya, awalnya siapa ya? Awalnya Tifal. Tifal tuh orangnya yang nggak ini ya, misalnya nggak suka bergaul sama orang gitu. Terus Tifal mau nih datang ke acara A, bermaksud jadi misalnya jadi MC atau nggak deh simple kayak buat datang buat temenan aja nih ngebangun connection di sana. Itu artinya bisa adding value buat Tifal untuk bisa jadi orang yang sociable ke lingkungannya. Terus build relation. Misalnya teman-teman, contohnya misalnya Azam deh. Azam udah lama banget nih nggak ketemu sama teman-temannya. Nah, kalau misalnya Azam nggak datang ke acara itu, kalau misalnya Azam nggak datang ke acara itu, jadi kayak, ini anak, gue nggak ada engagementnya sama sekali nih sama yang lain, kayak gitu. Nah, berarti itu bisa dipikirin lagi nih sama Azam, baiknya ngomong yes aja kali ya, karena udah lama nggak ketemu sama yang lain. Relationship itu penting ya, teman-teman. Terus ada juga enhance your reputation. Gimana caranya ketika kita ngeiyain sesuatu, itu bisa ngebuat reputation kita lebih baik nih. Personal branding kita lebih baik ya. Sesi setelah ini kan personal branding. Nah, gimana caranya supaya itu bisa memperbaiki personal branding kita. Kalau dengan kita ngomong yes, terus personal branding kita lebih baik, then go with it gitu. Dan dari ketiga ini, yang adding value, punya relation lebih baik, dan reputation, make sure juga kalau itu bisa align sama visi, misi, dan prioritas kita juga ke depannya. Contoh, kalau misalnya prioritas aku adalah misalnya bisa perform di organisasi kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya prioritas aku kayak gitu, kalau ada kegiatan organisasi aku akan mengusahakan untuk say yes gitu. Itu kayak contoh sederhananya gimana kita berpikir untuk bisa saying yes. Oke, boleh next? Nah, kalau misalnya ada saying yes, pasti juga ada saying no dong. Buat teman-teman yang nggak enakan buat nolak, ada nih 3 hal yang bisa dilakuin untuk nolak, tapi dengan cara yang baik-baik. Oke, yang pertama adalah give yourself some time. Pikirin dulu, jadi kayak ngomong dulu sama, gimana ya, kita kan pasti punya agenda kita sendiri kan, cek dulu agendanya. Apakah dengan kita ngeiyain itu bisa ngedistract kita nih atas apa yang mau kita kerjain atau enggak. Itu. Yang kedua, offer alternative solution. Jadi nggak yang nolak mentah banget gitu loh teman-teman. Kan kadang kita nolak sama orang, gue nggak bisa deh gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di offer sesuatu gitu, nolaknya dengan cara, gue nggak bisa, mungkin si A bisa nih ngegantiin. Atau gue bisanya nih mungkin minggu depan kalau misalnya mau tetap gue gitu. Jadi ada solution lain yang di offer. Terus ada use not right now.
Jadi itu menunjukkan kalau teman-teman tuh tertarik, tapi nggak sekarang gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman diajakin kemana nih, terus teman-teman sebenarnya mau, tapi memang bukan prioritasnya sekarang. Bisa jawab kayaknya nggak sekarang deh, bisa nanti gitu. Karena ya teman-teman bisa ngejelasin aja reasonnya apa. Untuk nunjukin kalau teman-teman menghargai invitation itu, tapi memang bukan sekarang. Jadi ketika kita say no, bisa pertama pikirin dulu dari agenda teman-teman, apakah itu bentrok atau enggak. Yang kedua, kasih suggestion, kayak baiknya tuh mungkin bisa si A, atau kayak kasih solusi lain lah ya pokoknya. Terus baru bilang, mungkin nggak sekarang, kalau misalnya emang teman-teman nggak bisa saat ini juga. Tuh. Next. Nah, untuk ngelakuin yang tadi, untuk menghapus kebiasaan, mengurangi ya setidaknya teman-teman, nggak harus langsung menghapus, mengurangi lebih baik lagi lah ya dari hari ini, kebiasaan malas, menunda, ataupun susah buat nolak ajakan orang, itu emang nggak mudah. Karena kalau misalnya mudah, semua orang udah ngelakuin itu dari zaman kapan gitu. So, the matters adalah gimana caranya kita ini punya choice loh teman-teman. Kita punya pilihan untuk bisa nge-overcome itu dan jadi lebih baik lagi besok, atau mau tetap gitu aja. Teman-teman yang datang ke acara ini, aku yakin ada keinginan untuk nggak mau gitu aja gitu, mau berubah jadi lebih baik lagi. So, we all have the choice ya guys, untuk menjadi orang yang kita mau lihat besok. Jadi tadi dari masalah self-control, aku mau kita sama-sama komit di sini nih, sebelum kita belajar tentang caranya nge-manage waktu yang teknikal, pikirin dulu ke diri kita, udah siap belum nge-handle masalah-masalah yang berbau self-control gitu. Gimana kita tadi punya masalah yang malas, karena kita punya time management yang bagus, tapi kitanya masih membiasakan dengan kebiasaan malas, time management kita nggak bisa dieksekusi pada akhirnya gitu. Nah, aku berharap sebelum aku masuk ke teknis, teman-teman udah yakin sama dirinya, mau ya untuk ngurangin kebiasaan-kebiasaan tadi. Oke, next. Next kita ngebahas time management. Boleh di-back dulu? Oke, aku mau nanya. Di sini udah ada nggak sih yang pakai time management sebelumnya? Aku mau denger dong yang pop up. Udah ada nggak sih yang pernah pakai time management apapun itu, kayak pakai to-do list doang juga? Nggak apa-apa. Ayo dong guys. Ayo, on mic dong. On mic aja. Ada nggak yang pernah pakai time management sebelumnya? Kan siapa tahu aku ngejelasin yang udah pernah dipakai kan sama kalian. Aku pakai to-do list. Thank you, Tifa. Resen dong, masa aku cus. Boleh ya aku cus ya kalau gitu. Kak, to-do list. Ada aku cus dong, aku mau denger ada yang on mic nih. Boleh deh. Dani, on mic dong. Udah pernah belum sih pakai time management? Terus pakainya apa? Halo Kak, aku sudah pernah Kak pakai time management, nah semacam to-do list gitu, sama apa ya? Kalau aku sih lebih seringnya to-do list terus dimodif lagi di kepala, jadi kira-kira sesuai kondisi mana nih yang lagi urgent banget gitu sih Kak. Kalau aku gitu lebih fleksibel. Nah, kalau menurut pengalaman aku biasanya orang-orang suka ngambil jalan tengah Kak kalau lagi ngomong mau iya atau enggak. Biasanya jawabnya Insya Allah gitu Kak jalan tengahnya. Tapi kalau saya nggak suka jalan tengah gitu. Kalau saya iya enggak gitu sih Kak. Oke, thank you Dani, Ya makasih. sama-sama Kak. Oke, dan dia berarti udah pakai to-do list. Yang lain ada nggak yang pakai cara lain mungkin selain to-do list? Jangan pakai jalan tengah, guys. Insya Allah tuh 99% loh. Siapa nih? Satu lagi dong. Satu lagi. Ayo, resen aja. Oke, boleh, Priti. Halo Kak, kenalin nama aku Freki Zinta. Di sini kalau aku sendiri time manajemennya itu benar kata teman-teman tadi, aku juga buat to-do list. Di sini aku tuh kayak buat goals gitu dalam 1 bulan ke depan, dalam 3 bulan ke depan, dan goals yang menurut aku uh, kayak mungkin 5 tahun ke depan dan sebagainya. Jadi ada step-stepnya gitu. Dan juga misalnya kalau aku ada beberapa acara yang kesannya, bukan kesannya, ada beberapa acara yang waktunya itu bersamaan. Jadi aku tuh buat list juga tuh. Ada yang pertama itu yang penting menurut aku, yang important. Yang kedua adalah penting
tapi tidak mendesak. Yang ketiga adalah tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Jadi kalau ada beberapa acara yang waktunya bersamaan, jadi aku bakal mikirin dari 3 poin itu. Apakah itu penting ataukah penting tapi tidak mendesak, atau tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Jadi aku akan time management aku di situ sih. Akan mendahului yang penting dulu. Kayak gitu, Kak. Oke, thank you Priti. Wah, cool banget ya. Visioner nih udah Priti nih. Dia udah melihat 5 tahun ke depan apa prioritasnya. Oke, cool. Boleh next. Oke, kita cek. Tadi kan aku udah cek urgency tentang waktu kan. Sekarang aku mau cek urgency tentang time management. Boleh teman-teman yang lagi on cam, yang bisa on cam, tolong dong 3 jarinya di atas 3 jari dong. Aku minta 3 jari. Boleh next. Close. Oke. Pernah nggak sih dari kalian yang ngerasa sibuk banget tapi nggak tahu udah ngerjain apa aja? Kayak sibuk banget deh hari ini tapi gue nggak tahu gue udah ngelesain apa aja. Kalau ada yang pernah, tolong tutup 1 jarinya ya guys. Kalau kalian ngerasa kayak, aduh gue sibuk banget hari ini, capek banget, tapi gue nggak tahu gue nyelesain apa hari ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian punya banyak banget hal yang mau dikerjain, tapi nggak tahu yang mana duluan yang harus dikerjain. Kalau ada yang pernah kayak gitu, tutup lagi 1 jarinya. Dan yang ketiga, pernah nggak sih ada dari kalian yang kayak mau nih nerima opportunity, tapi nggak berani karena ngerasa kayak, aduh nanti gue nggak ada waktu buat ini, nanti gue kuliahnya nilainya turun segala macam. Kalau ada yang pernah, tolong turunin juga jarinya. Nggak? Oke, kok ada yang jarinya tinggal 2, ada yang 1, 2, oke, kok. Nah, kita belajar sama-sama tentang time management ya. Semoga masalah-masalah ini bisa ke-solve bareng. Next. Oke, sebenarnya ada quotes yang bilang kalau there is no such thing as time management, there is only self-management. Jadi dari quotes ini bisa dibilang time management itu adalah tentang kita nge-manage diri kita sendiri. Karena waktu itu adalah bagian dari hidup kita gitu, momen-momen yang ada di hidup kita. Boleh next? Nah, apa sih time management itu? Time management itu kalau misalnya kita punya waktu kosong, kita alokasiin buat hal yang lain. Contoh misalnya Priti. Priti punya waktu kosong nih dari jam 9 sampai jam 12. Dan Priti alokasiin buat datang ke Resilience. Itu adalah bagian dari time management. Gimana Priti naruh itu dialokasiin ke suatu hal atau suatu hal spesifik yang mau dilakuin dari waktu luang yang dipunya. Itu sederhananya kayak gitu time management. Jadi kalau teman-teman ada yang punya to-do list, itu udah time management gitu. Udah mengalokasikan waktu kosong untuk suatu hal yang spesifik. Next. Kenapa sih punya time management itu penting? Karena dari beberapa penelitian dibilang kalau banyak orang yang ngerasa burnout atau overwhelmed, sebenarnya bukan karena kerjaan yang dipunya itu banyak banget, tapi karena masalah dalam nge-manage waktunya yang ngebuat dia ngerasa kayak kerjanya itu nggak berhenti-berhenti, kayak gitu. Next. Oke, ada loh perbedaan antara orang sibuk dan produktif. Jangan di next dulu. Ada yang tahu nggak perbedaan antara orang yang sibuk sama orang yang produktif? Ada yang tahu? Aku mau dong dengar dari pendapatnya. Oke, boleh, Alka? Kalau menurut aku, kalau orang yang sibuk itu, dia benar-benar sibuk ngelakuin hal tapi nggak ada hasilnya. Kalau yang produktif itu, dia ngelakuin banyak hal dan itu ada hasilnya kelihatan gitu. Oke, makasih Alka. Oke, host boleh di next. Sibuk itu adalah ketika kita itu sebenarnya nggak punya suatu hal yang benar banget nih kata Alka. Kalau misalnya produktif tuh kelihatan hasilnya. Kalau sibuk itu cenderung sebenarnya nggak ada suatu hal yang harus banget kita lakuin gitu. Tapi karena kita punya waktu, kita lakuin aja supaya kita terdengar sibuk. Padahal hasilnya belum tentu ada. Sedangkan orang yang produktif nggak harus menghabiskan sehari dia untuk kerja. Dia bisa main dan segala macam karena dia tetap bisa menghasilkan sesuatu selagi dia juga main. Kayak gitu. They know how to manage kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk kerja, dan kapan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang jadi prioritas mereka. Gitu. Jadi, kita mau jadi orang yang sibuk, apa jadi orang yang produktif nih, teman-teman? Nah, boleh next? Gimana sih caranya nge-manage waktu supaya jadi si produktif? Oh iya, tadi teman-teman jadinya mau jadi sibuk apa produktif? Tolong dong di chat box. Mau jadi sibuk atau produktif?
Next, kita belajar ya teknik buat time management. Produktif. Oke, makasih guys. Oke, kita cari caranya. Jadi di sini akan ada beberapa teknik buat time management. Yang pertama, Pomodoro teknik. Pomodoro teknik ini cocok buat orang-orang yang gampang ke distract sesuatu dan susah buat fokus. Contoh, misalnya sekarang lagi ada yang dengerin siapa ya? Contohnya misalnya Hana nih, Hana Tifa, 69. Misalnya lagi dengerin sesi aku nih, tapi tiba-tiba dapet notif di line gitu. Terus ke distract, aduh gue balas chat dulu deh gitu. Terus lama-lama chatan terus. Nah, itu Pomodoro ini cocok buat orang yang gampang ke distract. Kayak kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu, terus ngelihat distraction lain, jadi kebuka ke yang lain kayak gitu. Gimana kalau misalnya time management dengan Pomodoro teknik ini, caranya sederhana. Kalau teman-teman punya tugas, misalnya ada tugas kuliah, mata kuliah A, terus teman-teman harus ngerjain itu tuh. Set timernya selama 25 menit, dan selama 25 menit itu, jangan buka apapun kecuali tugas mata kuliah A. Setelah selesai 25 menit, teman-teman boleh matiin timernya dan rewarding. Kayak ngasih reward ke dirinya. Dengan boleh break 5 menit atau 10 menit. Tapi jangan terlalu lama breaknya, karena ini cuma short break aja. Terus teman-teman lakuin selama 4 kali 25 menit itu, sampai udah selesai 4 kali itu, baru teman-teman ambil break yang lebih lama lagi. Jadi kayak di Pomodoro teknik ini, kita bisa nge-reward diri kita, dan kita bisa ngehasilin suatu hal yang kita kerjain. Percaya nggak sih, kalau ketika kita fokus, yang kita selesain itu lebih cepat gitu. Kita bisa nyelesain sesuatu dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Nah, Pomodoro teknik itu makanya menyelesaikan masalah untuk orang-orang yang kurang fokus. Jadi dari sekarang, kalau ada teman-teman yang kurang fokus atau gampang ke distract, bisa banget nyalain timernya 25 menit untuk ngerjain sesuatu. Dan ada loh teman-teman di website, cari aja di website Pomodoro teknik itu ada timer khususnya. Jadi ada timer 25 menit, dan kalau nggak salah itu bisa di-set deh waktunya 25 menit atau enggak. Terus dari situ pakai website itu aja, teman-teman bisa dikasih reminder juga kapan waktu buat istirahatnya. Gitu. Itu Pomodoro. Yang kedua. Next. Yang kedua adalah task batching. Ada nggak sih di sini, boleh bilang di chatbox ada atau enggak, yang kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu tapi loncat-loncat. Misalnya aku lagi ngerjain tugas organisasi nih, terus aku loncat ke tugas yang lain, kayak ngerjain tugas kuliah, tugas organisasi, tugas kuliah, balik lagi tugas organisasi. Ada nggak sih yang kayak gitu? Di chatbox dong, ada apa enggak? Oke, oh ada ya. Nah, task batching ini cocok nih buat orang yang kerjanya suka lompat-lompat gitu. Kayak ngelihat, kayaknya lebih menarik yang ini, balik dulu deh ke yang ini gitu. Cara untuk ngelakuin task batching adalah dikelompokin teman-teman kerjaannya. Misalnya, kalau misalnya siapa ya? Misalnya Nabilah nih, lagi ngerjain tugas A. Terus Nabilah lagi ngerjain tugas kuliah nih. Di tugas kuliah misalnya ada tugas, sama nanti akan ada ujian juga. Nah, Nabilah kelompokin ujian sama tugas bareng-bareng dalam satu warna. Jadi kerjainnya itu dulu, di blok itu dulu, baru pindah di organisasi. Misalnya di organisasi ada tugasnya planning atau ada meeting gitu. Nah, itu digabung di jam berapa, dan itu dikerjainnya bareng. Nah, itu untuk task batching. Jadi kelompokin tugas-tugas yang mirip. Oke, next. Yang ketiga, eating the frog. Pernah nggak sih guys dengar ada orang yang bilang, kalau misalnya kalian disuruh makan kodok, hari itu, makan kodok itu di pagi hari. Kalau kalian disuruh makan 2 kodok, kalau kalian disuruh makan 2 kodok, makan kodok terbesar dulu di pagi hari, baru makan kodok yang berikutnya di siang hari. Eating the frog ini cocok buat orang yang suka nunda-nunda. Jadi kayak kerjain dulu suatu hal yang paling susah duluan, kalau nggak kalian kerjain sekarang, kalian bakal bilang besok. Gitu. Ada nggak sih orang yang kayak mau ngerjain sesuatu nih, besok aja deh, besok aja. Ada nggak sih guys? Tolong di chat box dong kalau ada. Aku banget. Nah, eating the frog tuh cocok buat orang-orang yang cenderung nunda nih, kalau misalnya ngerjain sesuatu, ini susah deh, besok aja gitu. Kayak udah tahu susah, kenapa dibesokin gitu. Udah tahu susah, kenapa dinantiin. Nah, eating the frog itu cocok buat yang kayak gitu. Nah, konsep eating the frog adalah, kalian lihat dulu nih, kerjaan yang paling susah, dan kalau udah siang nggak dikerjain, itu apa? Kalau aku olahraga sih. Kalau olahraganya udah di siang, aku belum tentu kerjain. Kayak ada aja gitu, udah ada kerjaan yang lain gitu, nggak sempet deh olahraganya. That's why kayak aku lebih pilih olahraga pagi. Nah, teman-teman bisa cari juga, apa sih kegiatan yang kalau udah siang
atau kayak kalau udah dinanti malah jadi besok gitu. Bisa mungkin teman-teman yang ada tugas kuliah apa nih, susah banget gitu. Cari kerjaannya tuh bisa dikerjain duluan di pagi hari. Tapi nggak semua orang sih cocok dengan eating the frog. Mungkin ada orang yang cocok dengan ngerjain yang gampang dulu supaya moodnya lebih bahagia sampai siang-siang gitu. Next. Oke, selain itu ada golden hour. Golden hour itu kalau misalnya kita udah tahu nih waktu-waktu di mana kita paling produktif. Ada nggak sih di sini teman-teman yang udah tahu waktu paling produktifnya? Kalau ada, tulis di chat box dong. Kalian biasanya tuh paling fokus dan paling motivated di jam berapa? Ada yang night owl, atau mungkin ada yang sore gitu, pagi. Nah, golden hour ini adalah cara untuk kita nge-manage waktu dengan efisien, dengan kita ngerjain sesuatu itu di waktu golden hour kita. Jadi kalau misalnya di waktu golden hour itu, kita cenderung bisa ngerjain sesuatu secara lebih fokus, dan juga bisa lebih inovatif juga yang kita kerjain. Nah, kalau teman-teman belum tahu nih, ini kan udah banyak nih yang tahu golden hour-nya, ada pagi, night owl, ada yang ngacak. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nemuin golden hour-nya, teman-teman bisa mulai naruh job-job atau kerjaan-kerjaan yang susah di golden hour juga. Karena di situ teman-teman bisa lebih fokus buat ngerjain sesuatu dan lebih banyak yang dihasilin. Bisa dibilang kayak jam produktif kita lah ya, kayak gitu. Kalau ada yang belum nemu, it's okay. Dari sekarang kalian bisa coba-coba aja gitu, kayak time management, apapun itu kerjaannya, misalnya kalian bisa nih pagi-pagi misalnya ngerjain A dulu, siangnya ngerjain B. Nah, kalian lihat yang mana nih yang paling produktifnya itu di jam berapa gitu. Cari golden hour kalian. Oke? It's okay. Kalau misalnya sukanya malam, siang, itu kan golden hour masing-masing kan. Itu adalah peak produktif kita yang kita bisa cari sendiri. Dan itu adalah cara teman-teman nantinya untuk memanage waktu. Gitu. Next. Oke, ini adalah Eisenhower Matrix. Ini tuh yang dibilang sama, tadi siapa yang pop up? Oh, sama Friti. Tadi Friti tuh nyebut tentang urgent, important, not urgent, important. Nah, ini adalah konsep dari Eisenhower Matrix. Nah, Eisenhower Matrix ini caranya adalah dengan mengelompokkan kerjaan-kerjaan kita ke dalam 4 blok. Jadi kayak bagi dulu yang mana yang urgent important, terus yang mana yang not urgent important, urgent not important, not urgent not important. Nah, teknik ini cocok buat orang-orang yang punya banyak kerjaan, tapi nggak tahu yang mana yang mau dikerjain duluan. Gitu. Nah, kalau misalnya berarti teman-teman yang harus ngerjain itu sekarang juga. Kalau not urgent important, yang decide, bisa pikirin, dikerjain hari ini atau enggak. Terus kalau urgent not important, teman-teman bisa delegate. Contoh kerjaan yang bisa di-delegate, misalnya, teman-teman tim leader nih, atau lagi kerja kelompok, terus kalian itu ketua kelompoknya gitu, udah bagi-bagi tugas. Nah, itu namanya kalian bisa ngedelegasi kerjaannya kan. Nggak harus kalian yang megang, tapi kalian juga punya responsibility untuk ngecek kerjaan itu. Nah, itu masuk ke delegate. Terus ada delete. Delete ini adalah suatu hal yang kita kemungkinan besar ngerjain, tapi sebenarnya nggak perlu dikerjain. Contohnya, misalnya nonton drama atau teman-teman nonton Netflix kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke delete. Gitu. Next. Oke. Sebenarnya dari semua time management yang aku bahas, semuanya tuh punya baseline yang sama. Punya goals, kita harus punya goals dulu untuk punya time management. Kayak tujuan kita itu at the end mau ngelakuin apa sih sampai kita harus punya time management itu. Yang kedua, punya prioritas. Yang mana aja yang paling penting. Karena aku yakin dalam seharian ini teman-teman nggak cuma datang ke Reskillian saja. Di siang mungkin teman-teman ada yang mau pergi, atau ada yang punya kegiatan yang lain, dan punya prioritas adalah baseline dari time management. Untuk masukin dulu yang mana nih yang paling penting untuk kita. Yang ketiga adalah nulis list dari aktivitas yang mau kita lakuin sesuai dengan prioritasnya. Dan yang keempat, rewarding yourself with rest. Next, aku bakal kasih contohnya. Oke, ini contohnya ya. Contoh misalnya, goals aku adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat dan berimpact buat orang-orang, buat diri aku dan buat orang-orang. Prioritas aku, misalnya aku bagi jadi 4 nih. Aku pengen punya work-life balance misalnya. Terus aku pengen punya IPK yang bagus. Terus aku pengen di organisasi aku achieve. Terus aku juga pengen punya professional experience. Misalnya itu prioritas aku, dan ini aku list berdasarkan prioritas ya. Jadi kayak prioritas pertama aku adalah work-life balance misalnya. Aktivitas yang aku lakuin,
Misalnya bisa aja kayak sholat, ibadah, olahraga, building relation sama orang-orang, terus good academic, misalnya aku pengen punya IPK yang bagus nih, aktivitas yang perlu aku lakuin untuk punya IPK yang bagus, berarti aku perlu belajar, nulis jurnal, terus nyelesain skripsi aku, misalnya gitu. Terus perform di organisasi yang perlu aku lakuin, misalnya kayak ikut acara organisasi, punya komitmen, terus juga responsibel nih sama job desk aku, punya professional experience, misalnya aku pengen nih, gue pengen deh kerja gitu. Berarti kan aktivitasnya aku harus nyari kerja. Terus kalau aku udah dapet kerja, berarti worklist di kerjaan itu harus aku selesain. Nah, dari itu semua, kan banyak yang harus dikerjain. Dan dalam sehari aku nggak mungkin ngerjain itu semua sampai aku nggak istirahat gitu. Atau ada di sini yang kerja terus tapi nggak pernah istirahat, guys. Nah, di sini makanya penting banget buat kita untuk punya rest time. Rest time itu adalah waktu istirahat kita itu maunya di jam berapa aja sih? Kalau misalnya aku prefer di pokoknya jam makan siang, jam break asar, jam break maghrib, dan kalau kerjaan aku udah selesai, itu adalah rest time aku, dimana kayak, jangan ganggu aku dengan kerjaan dulu, gitu. Jadi kayak, kalau aku sendiri ya, kalau misalnya rest time aku terganggu atau aku kerja still di rest time aku cenderung kayak, hari itu aku bisa super produktif, tapi besoknya bisa jadi super males, kayak gitu. Karena capek banget di hari sebelumnya. Jadi kayak menurut aku, teman-teman juga ada baiknya untuk nentuin rest time-nya kapan, supaya nggak lari maraton dalam satu hari, tapi besoknya tuh bener-bener jadi nggak produktif. Gitu. Nah, ini kan versi aku. Boleh next? Nah, dari semua itu, aku ngebentuk time management. Setelah aku punya goals, aku punya priority, punya aktivitas yang mau dilakuin, dan juga rest time, ini adalah time management aku ya. Ini contoh time management yang aku buat. Nanti aku juga bakal kasih template-nya ke teman-teman. Kalau misalnya aku pakai Eisenhower Matrix. Tapi aku gabung juga sih sama yang lain, kayak punya golden hour sendiri, punya Pomodoro, kadang aku pakai Pomodoro gitu. Misal, karena aku tadi kan bilang first priority aku adalah work-life balance kan. Jadi aku masukin di urgent important aku ibadah dan olahraga dulu gitu. Karena itu nggak bisa dilakuin sama yang lain kan, harus aku yang lakuin itu. Jadi aku masukin juga dia ke urgent important. Biru buat hal yang udah aku lakuin, kuning yang highlight itu berarti untuk hal yang lagi aku kerjain dan belum selesai. Kalau misalnya kuningnya aku stabilo gitu, itu berarti sesuatu yang kita nggak kerjain. Kayak teman-teman datang ke Resilience nih hari ini. Itu kalau aku bakal ngasih kuning stabilo gitu. Karena aku akan menunggu Resilience datang nih acaranya jam segitu. Nggak aku buat sendiri jadwal Resilience jam 2 siang gitu. Nggak. Emang udah jadwalnya jam segitu. Terus merah yang aku nggak kerjain. Nah, di sini aku mau nge-highlight juga ke teman-teman, kalau it's human, kalau kita nggak menyelesaikan sesuatu yang harus kita lakukan, as long as kita mencoba ngelakuin yang lainnya. Kayak misalnya, aku nggak biruin tuh yang nonton drama, padahal aku nggak baca buku gitu hari itu, dan aku lebih milih nonton drama di bagian yang delete itu. So, it's fine, selama kita udah berusaha ngelakuin hal-hal yang lainnya. Dan dengan ngelakuin time management aku ya, kalau versi aku sendiri, aku ngerasa kayak, oh ternyata hari ini gue udah ngelakuin ini gitu. Yang mana aku bisa nge-appreciate diri aku lebih. Karena aku ngelihat banyak kok orang-orang yang sebenarnya mereka menghasilkan sesuatu, ngelakuin sesuatu juga. Tapi mereka nggak merasa cukup untuk nge-appreciate diri mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang udah dilakuin. Dari sini ya, dari time management aku merasa aku lebih nge-appreciate diri aku atas apa yang aku kerjain. Terus teman-teman juga bisa ngelihat kayak yang urgent not important, kalau misalnya urgent misalnya baca LinkedIn sebenarnya ya bisa aku delegate nanti aja gitu untuk nge-create idea itu gitu. Jadi kayak itu sebenarnya based on diri kalian maunya kayak gimana gitu. Terus yang di kuning itu yang kayak kuning box di pojok kiri itu aku kayak biasanya aku naruh quotes atau suatu hal yang nge-motivate aku di hari itu gitu. Kayak misalnya aku lagi malas banget hari itu, aku naruh di situ. Next.